Saya mau konsul hasil medical check up nih. Kaget saya, tumben berantakan. Kolesterol naik, gula puasa 115. Tekanan darah saya juga naik jadi 150 per 90. Bingung nih, padahal selama ini tiap check up selalu bagus dan nggak pernah ada keluhan. Pelatih basket juga masih kuat. Kok bisa gitu ya dok? Saya periksa fisiknya dulu ya Pak. A few moments later. Nah Pak, kalau dari pemeriksaan fisik sebenarnya masih cukup baik. Tapi memang Bapak ini kegemukan. Berat badannya 80 kilo dengan tinggi badan hanya 165 cm itu kalau diukur indeks massa tubuhnya alias IMT itu angkanya 29,38. Bapak sudah masuk ke obesitas derajat 1 itu. Lingkar perutnya juga besar 101 cm. Wajar kalau Bapak jadi beresiko untuk muncul penyakit-penyakit kronik gangguan metabolik. Bahkan kalau kita lihat kriteria, ini sudah masuk ke sindrom metabolik ya. Loh, bukannya obesitas itu kalau indeks massa tubuhnya di atas 30 dok? Saya mungkin cuma overweight aja kali. Nah, ini memang banyak yang salah kaprah. IMT 30 ke atas itu kriteria obesitas WHO untuk populasi penduduk dunia selain ras Asia Pasifik. Nah, kan kita orang Indonesia, jadi batas obesitas itu dimulai dari indeks massa tubuh 25 ke atas, Pak. Walah, kecolongan saya berarti. Kirain saya cuma gemoy-gemoy aja. Mana rasanya sehat pula. Nah, tadi dokter bilang sindrom metabolik. Maksudnya gimana dok? Sindrom metabolik dinilai dari lingkar perut Pak, ditambah minimal 2 dari 4 gangguan lain. Entah ada masalah di tekanan darah, kolesterol, atau gula darahnya. Nah, Bapak kan lingkar perut lebih dari 90 cm, lalu tekanan darah tinggi, kolesterol dan gula darah puasanya juga naik. Jadi sudah memenuhi kriteria Pak, harus hati-hati. Lalu Bapak harus tahu bahwa obesitas itu sebenarnya sudah masuk ke penyakit kronik loh Pak. Jadi meskipun nggak ada keluhan, harus ditata laksana dengan baik, biar nggak komplikasi. Hah? Obesitas itu penyakit dok? Kan nggak ada keluhan, masa mesti berobat? Betul Pak, karena pada pasien obesitas sebenarnya sudah terjadi banyak gangguan kronik di tubuh. Misalnya ada resistensi insulin, lalu ada inflamasi alias peradangan kronik, yang semuanya itu bisa menimbulkan komplikasi dan meningkatkan resiko kematian nantinya. Emangnya apa saja dok komplikasi yang bisa muncul kalau obesitasnya tidak diobati? Banyak Pak, ada diabetes, penyakit empedu, misalnya batu empedu, perlemakan hati, serangan asam urat, misalnya gout artritis ke sendi, dan terjadi peningkatan resiko munculnya kanker, misalnya kanker usus, esofagus, ginjal. Lalu kalau pasien wanita, resiko seperti kanker payudara dan endometrium itu juga meningkat. Belum lagi kalau kegemukan banget, biasanya mudah terjadi OSA alias obstructive sleep apnea. Itu yang pasiennya tidurnya ngorok dan ada periode henti napas saat tidur. Jadi pasiennya ngantuk terus bawaannya di pagi hari. Serta otomatis terjadi peningkatan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah pada pasien OSA. Wah, soal ngorok bener tuh dok. Kayaknya saya udah ngalamin deh. Berarti saya mesti diobatin dong ya obesitasnya sama diet. Tolong saya dok, saya masih mau umur panjang. Tenang Pak, sudah tugas dokter untuk bantu pasien jadi sehat. Nah, untuk terapi obesitasnya nanti ditunggu di part 2 ya. Ya elah, dokter pakai part 2 segala udah kayak seleb TikTok aja.